Yamada adalah siswa yang membosankan dan tidak berguna yang dibenci oleh semua orang di sekitarnya. Tetapi suatu hari, dia tiba-tiba mendapatkan kekuatan untuk bertukar tubuh dengan siapapun yang dia cium, dan sekelompok gadis cantik memasuki kehidupannya di sekolah. Seorang guru menampar tangannya dan bertanya kepada seorang siswa, Yamada, apakah dia menganggap sekolah adalah semacam lelucon? Mengatakan bahwa dia datang terlambat ke sekolah dan pergi lebih awal setiap hari. Dia cenderung berkelahi di mana-mana dan yang terburuk, dia tidur di kelas. Yamada menghela napas kelelahan, jadi guru itu dengan marah bertanya mengapa dia harus melakukan ini. Seorang gadis bernama Shirei Shiorara membawa jurnal kepada guru itu sehingga dia dengan menjengkelkan bertanya kepada Yamada mengapa dia tidak bisa mencoba untuk lebih seperti dia. Yamada dengan menjengkelkan berkomentar bahwa Shirei adalah gadis yang membosankan, dan saat dia berjalan melalui lorong sekolah, siswa lain menjauh darinya, membicarakan betapa menawannya penampilannya dan menyebutnya anak bermasalah tahun kedua. Yamada berkomentar bahwa ini sangat menyebalkan karena dia telah berusaha keras untuk masuk ke sekolah menengah atas di mana tidak ada yang mengenalnya, tetapi ini sama saja dengan sekolah menengah. Dia melihat Shirei di depannya dan melewatinya, tetapi dia secara tidak sengaja tersandung dan keduanya terjatuh dari tangga. Kemudian, Yamada terbangun di ruang perawatan tetapi menyadari bahwa tangannya terlihat aneh. Dia dengan cepat berlari ke cermin dan terkejut melihat bahwa dia berada di tubuh Shiraishi. Panik, dia bertanya-tanya apakah ini berarti dia berada di tubuhnya dan dengan cepat berlari melalui koridor sekolah, mempertanyakan dalam hati apa yang dia pikirkan untuk kembali ke kelas dalam situasi ini. Dia akhirnya menemukan Shiraishi sekarang di tubuhnya, duduk tenang di kelas dan belajar seolah tidak ada yang salah. Siswa lain bingung, bertanya-tanya obat apa yang mungkin telah Yamada konsumsi sehingga dia bertindak begitu aneh. Yamada dengan cepat menarik Shiraishi keluar dan menuntut jawaban. Dia tetap tenang dan menebak bahwa kecelakaan mereka pasti telah menyebabkan pertukaran tubuh. Dia menyarankan mereka mencoba jatuh dari tangga lagi untuk kembali bertukar. Yamada siap melakukannya segera, tetapi Shurei menolak, mengatakan dia tidak ingin pingsan di kelas ini. Meskipun dia merasa tidak nyaman, dia bersikeras agar mereka menunggu sampai setelah sekolah. Sekarang terjebak di tubuh Shurei untuk sementara waktu. Yamada menyelinap ke toilet pria untuk memeriksa dirinya. Sementara itu, sekelompok pria yang haus menggoda dia, tetapi Yamada merespons dengan cara yang imut. Namun, alih-alih terpesona, para pria terkejut dengan betapa berbeda Shurei bertindak karena bahkan orang yang aneh pun memiliki batas. Seiring berjalannya hari, Yamada mulai merasa bosan dan tidak sabar untuk kembali bertukar tetapi sebelum dia bisa mengunjungi rencana tangga. Sekelompok gadis mengundangnya untuk makan siang. Dia menerima dan, untuk kejutan, menemukan bahwa kotak makan siang Shuraishi penuh dengan makanan lezat. Saat dia menikmati makanan, para gadis tertawa dan salah satu dari mereka, Rin, bercanda memberitahunya untuk bersiap-siap untuk kelas. Saat mencari buku di tas Shuraishi, Yamada secara tidak terduga menemukan buku catatan penuh dengan pesan kebencian yang ditujukan kepada Shuraishi. Penasaran, dia memeriksa loker dan menemukan loker itu penuh dengan sampah dan bahkan lebih banyak penghinaan. Melihatnya dia menyadari bahwa Shuraishi sedang dibuli. Merasa marah dan kasihan padanya, Yamada kemudian membahasnya, tetapi alih-alih terkejut, Shuraishi hanya meminta maaf karena membuatnya mengalami apa yang dia alami setiap hari. Yamada menyadari bahwa Shuraishi selalu sendirian, tidak pernah terlihat bersama teman-teman. Dia memintanya untuk menunda pertukaran kembali karena dia ingin mengajarkan pelajaran kepada para pembuli. Namun, Shuraishi memperingatkannya untuk tidak terlibat. Sementara itu, Rin diam-diam mengawasi percakapan mereka. Kemudian, dia menghadapi Yamada, melemparkan tas ke arahnya, dan dengan mengejek menghina Yamada, mengatakan bahkan dia tahu apa yang akan terjadi jika dia mencoba menyentuh seorang wanita seperti dia. Yamada dengan marah mendekati Rin, siap untuk memukulnya. Tetapi tepat saat dia melayangkan pukulan, Shuraishi, yang masih berada di tubuh Yamada, tiba-tiba melompat ke depan dan terkena pukulan. Dia mengeluh dramatis tentang rasa sakit, sementara Yamada membuat Rin lari ketakutan. Kemudian, Yamada dan Shiraishi kembali ke tangga untuk akhirnya bertukar kembali. Sebelum mereka melakukannya, Shiraishi secara tak terduga berterima kasih kepada Rin karena membela dirinya. Mereka menjatuhkan diri lagi ke tangga, hanya untuk terbangun di tubuh yang sama. Frustrasi, mereka mencoba berkali-kali, tetapi tidak ada yang berhasil. Yamada mulai berpikir dengan cemas bahwa dia mungkin terjebak seperti ini selamanya, tetapi Shiraishi tiba-tiba ingat bahwa saat pertama kali mereka jatuh, bibir mereka secara tidak sengaja bersentuhan. Dia bertanya-tanya apakah ciuman mungkin menjadi kunci untuk bertukar kembali dan langsung mencium Yamada. Setelah itu mereka kembali ke tubuh asli mereka. Yamada terlihat bingung. Yamada perlahan melihat Shiraishi, tetapi dia sama sekali tidak terganggu dan kembali ke studinya seolah tidak ada yang terjadi. Keesokan harinya, mereka mencoba berciuman lagi karena penasaran dan mereka bertukar tubuh sekali lagi dengan kejutan. Kali ini, Shiraishi tetap tenang dan memberitahu Yamada untuk menjaga kemampuan mereka sebagai rahasia. Yamada, di sisi lain, tidak bisa berhenti bertanya-tanya mengapa dia begitu nyaman mencium dirinya dan secara diam-diam mempertanyakan apakah dia sebenarnya memiliki perasaan padanya. Menggunakan kemampuan ini, Shiraishi membantu Yamada dengan ujian sementara Yamada dan tubuhnya bersantai dan menikmati makanan enak. Namun, seorang siswa berambut putih bernama Miyamura mendekati Yamada dan meminta untuk berbicara secara pribadi. Dia menyebutkan bahwa Shiraishi seharusnya berkencan dengannya, yang segera membuat Yamada panik. Saat mereka berbicara, Miyamura mulai menghina potongan rambut Yamada yang berantakan, yang benar-benar membuatnya marah. Sebelum keadaan semakin buruk, sekelompok pria yang sebelumnya menggoda Shiraishi muncul lagi. Tepat ketika Miyamura mencoba menarik Yamada ke samping, Yamada merespons dengan menendang giginya dan mengurus pria-pria lainnya, tetapi salah satu dari mereka menangis, dan terungkap bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Miyamura. Miyamura perlahan tersenyum dan mengungkapkan bahwa dia tahu Yamada dan Shiraishi telah bertukar. Dia memanggil Shiraishi dan mengundang mereka ke klub supranaturalnya, menawarkan ruang pribadi di mana mereka bisa bereksperimen dengan kemampuan bertukar tubuh mereka. Kemudian dia tiba-tiba menyarankan untuk menguji metode mereka dengan berciuman. Dia mencoba mencium Shiraishi, tetapi dia menolak. Jadi, dia beralih ke Yamada, tetapi Yamada langsung menolak ide itu. Namun, Shiraishi tertarik, jadi dia menahannya sementara Miyamura menciumnya. Dengan terkejut, itu berhasil dan Yamada bertukar tubuh dengan Miyamura. Menyadari bahwa Yamada bisa bertukar tubuh dengan siapa saja dengan menciumnya, Miyamura menyarankan untuk membawa lebih banyak gadis untuk dia uji. Tetapi sebelum Yamada bisa bereaksi, Shiraishi langsung menolak ide itu. Yamada mulai curiga bahwa dia mungkin cemburu, tetapi dia bersikeras bahwa dia hanya ingin menjaga kemampuan mereka sebagai rahasia.
Dengan itu, Miyamura mengumumkan bahwa klub studi supranatural akan dimulai kembali. Shiraishi akan menjadi presiden klub, dan dia menjadi wakil presiden, sementara Yamada tidak memegang jabatan apapun. Yamada dengan kesal bertanya apa maksudnya sebelum seorang gadis masuk ruangan dan bertanya apakah klub studi supranatural telah melanjutkan aktivitasnya sebelum mengatakan bahwa dia juga ingin bergabung. Ketika tidak ada yang menjawab, gadis itu mengulangi bahwa dia ingin bergabung dengan klub studi supranatural. Yamada dengan cepat bertanya kepada Miyamura dan Shiraishi apa yang akan mereka lakukan. Miyamura membisikkan bahwa sekolah mereka tidak memiliki sistem untuk menolak pelamar baru, jadi mereka tidak punya pilihan selain menerimanya. Gadis itu bertanya jenis penelitian apa yang sedang dilakukan klub studi supranatural saat ini, jadi Yamada mengakui bahwa mereka baru saja memulai aktivitas klub. Miyamura menambahkan bahwa mereka sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang fenomena supranatural, jadi gadis itu, Miyabi, memberitahu mereka untuk menyerahkannya padanya jika itu masalahnya. Dia dengan ceria mengungkapkan bahwa dia bisa membengkokkan sendok. Dia memberitahu mereka untuk melihat dengan dekat tetapi tidak ada yang terjadi, jadi dia memutarnya dengan tangannya. Selanjutnya, dia menunjukkan foto ajaib yang menangkap UFO tetapi itu jelas palsu, karena mereka dapat melihat tali yang memegang UFO. Akhirnya, dia mengungkapkan sebuah batu material yang diwariskan dari peradaban Mesopotamia kuno, meskipun terlihat seperti batu biasa bagi Yamada. Dia dengan bangga mengatakan bahwa dia menunjukkan itu kepada mereka karena mereka istimewa dan menawarkan untuk memberi mereka semua melihat sisa koleksinya lain kali. Gadis Miyabi itu dengan senang hati mengatakan bahwa dia akan kembali ke kelasnya sekarang karena mereka semua akan sangat sibuk mulai besok. Namun, setelah dia pergi, anggota lainnya mulai panik karena mereka sebenarnya tidak memiliki kegiatan yang direncanakan. Jadi mereka dengan tergesa-gesa memutuskan untuk berpura-pura menjadi klub yang nyata. Tiba-tiba, Ito masuk kembali dengan perlengkapan pembersih dan memerintahkan Yamada untuk mulai menggosok seperti pelayan, sementara Miyamura meyakinkannya untuk mengikuti saja. Setelah menyelesaikan tugasnya, Yamada melihat pengumuman sekolah yang mengatakan bahwa dia harus mengulang ujian. Dia bergegas kembali ke ruang klub, di mana hanya Shiraishi yang hadir, dan memintanya untuk bertukar tubuh dengannya agar dia bisa mengambil ujian untuknya. Dia setuju dan tepat ketika mereka akan berciuman, Ito masuk lagi, memberinya tugas lain. Frustrasi, Yamada melakukan apa yang dia katakan, tetapi setiap kali dia mencoba mencium Shiraishi dan bertukar tubuh, Ito mengganggu dengan tugas lain untuknya. Ini berlanjut sampai seluruh ruang klub bersih. Saat mereka bersiap untuk memberinya tugas lain, Miyamura masuk pada detik terakhir dan mengirimnya ke kantor Dewan Siswa untuk mendaftarkan klub. Miyamura meyakinkan Yamada bahwa Aida akan pergi untuk sementara waktu, jadi Yamada tidak membuang waktu untuk mencium Shiraishi agar bertukar tubuh. Namun, Yuto tiba-tiba kembali dan bereaksi terkejut. Dia perlahan mulai menangis dan bertanya mengapa mereka melakukan ini ketika tidak ada dari mereka yang tertarik pada hal-hal supernatural sebelum menyatakan bahwa dia akan membuat mereka semua membayar. Keesokan harinya, Yamada tiba di sekolah dan dengan terkejut melihat pengumuman di papan buletin, mengungkapkan bahwa dia dan Shirei mencium. Siswa mulai bergosip dan Ito menyatakan bahwa dia akan membalas dendam pada Yamada. Ingin menyelesaikan masalah, Yamada mengundang Ito kembali ke klub untuk berbicara. Dia menolak dan mencoba pergi, tetapi Yamada menghalangi jalannya. Dia tersenyum dan berkata dia bisa pergi, tetapi hanya jika dia mencium dia. Sebelum dia bisa melarikan diri, dia tiba-tiba mendekat dan menciumnya. Saat bibir mereka bertemu, mereka bertukar tubuh dan Yamada segera menjatuhkan Ito agar tidak mengganggu. Sekarang di dalam tubuhnya, dia berkeliling memberitahu orang-orang bahwa dia yang membuat rumor tentangnya dan Shirei, dan tidak ada yang tampak terkejut dengan itu. Kemudian, dia bertemu Rin, si pengganggu sekolah yang dengan santai memberitahunya bahwa tidak ada yang benar-benar percaya pada rumor itu sejak awal. Ternyata, semua orang melihatnya sebagai orang bodoh yang membuat cerita konyol tentang hal-hal supernatural. Ketika dia kembali ke tempat dia meninggalkannya, Yamada melihat bahwa Ito tidak ada lagi. Dia khawatir dan meminta bantuan Shiraishi dan Miyamura untuk mencarinya. Mereka menyadari bahwa dia pasti melompat keluar jendela dan saat Yamada mencari petunjuk, dia mendengar dari siswa lain bahwa Ito, saat berada di tubuh Yamada, sedang berbicara dramatis kepada dirinya sendiri dan membuat pose konyol. Miyamura menyarankan untuk mencari saku Ito untuk petunjuk. Yamada ragu-ragu, tetapi Miyamura tidak, menggali sampai dia menemukan ponselnya. Di dalamnya mereka menemukan pesan yang menuntut uang, dan mereka menyadari bahwa Aida telah ditipu untuk membeli artefak supernatural palsu yang dia tunjukkan kepada mereka sebelumnya. Sementara itu, Ito, yang masih berada di tubuh Yamada, sedang dipukuli oleh penipu, yang memerintahkannya untuk membayar. Yamada dengan cepat tiba dan mengembalikan barang-barang palsu mereka kepada para penipu. Mereka tertawa pada ego, mengungkapkan bahwa dia membeli barang-barang itu karena dia ingin orang-orang mengaguminya, yang membuat Yamada secara tak terduga merasa kasihan padanya. Para penipu mencoba memanfaatkan situasi Aida, tetapi mereka tidak menyadari bahwa Yamada adalah yang mengendalikan dan dia mulai memukuli mereka. Setelah bertukar kembali, Ido terlihat malu dan meminta maaf karena menyebarkan kabar angin dan menggunakan tubuh Yamada untuk melawan penipu, yang hanya membuatnya dipukuli. Setelah meminta maaf dengan tulus, dia berterima kasih kepada mereka dan bersiap untuk pergi. Tetapi sebelum dia bisa melakukannya, Yamada menghentikannya dan memberitahunya bahwa dia secara resmi menjadi bagian dari klub supernatural dan sekarang mendengar yang membuat Ido perlahan mulai menangis. Bersemangat untuk melihat kemampuan bertukar tubuh lagi, Ido mendorong Yamada untuk mencium Shiraishi agar mereka bisa bertukar. Melihatnya terjadi dengan matanya sendiri, dia menjadi bersemangat dan menuntut lebih banyak eksperimen. Dia mendesak Yamada untuk mencium orang lain untuk penelitian, tetapi ketika dia ragu, dia langsung mencium Yamada, berpindah ke tubuh Miyamura. Akhirnya, Miyamura dan Yamada saling mencium untuk melihat apakah mereka juga akan bertukar kali ini. Sementara itu, Dewan Siswa sedang membahas klub studi supernatural dan melihat bahwa Miyamura, yang sedang bersaing untuk menjadi presiden dewan berikutnya, adalah wakil presiden. Seorang sekretaris menambahkan bahwa sepertinya masalah percobaan sebelumnya, Yamada Ryu telah bergabung dalam 2 sidang, yang diakini Presiden Dewan Siswa, Yamazaki, bahwa Miyamura pasti harus menjaga Yamada untuk mereka dan memberitahu seorang gadis bernama Mim bahwa dia tidak boleh lengah. Jadi dia mengatakan bahwa dia tahu dan pergi.
Di luar, dia memberitahu seorang anak laki-laki bernama Ushio bahwa presiden dan saudara Miyamura terpisah. Dia bertanya-tanya mengapa dia tertarik dengan klub studi supernatural dan menyatakan bahwa presiden dewan siswa berikutnya tidak akan menjadi Miyamura, melainkan dirinya. Di dalam, Yamazaki mengatakan bahwa dia akan mengamati semua calon presiden dewan siswa yang menjanjikan dengan sangat hati-hati untuk melihat bagaimana mereka akan menangani anak bermasalah berikutnya yang tidak cocok untuk sekolah tinggi Suzaku mereka. Ido Ngerlai memberitahu anggota klub studi supernatural bahwa dewan siswa tidak akan memberikan anggaran klub kepada mereka, dana yang memungkinkan mereka melakukan aktivitas klub. Meskipun dia telah bernegosiasi dengan presiden dewan siswa berulang kali, dia hanya membahas hal-hal yang tidak terkait dan tidak pernah menyentuh masalah yang ada, tidak peduli seberapa lama dia menunggu. Sambil makan sandwich, Yamada bertanya apakah mereka benar-benar membutuhkan hal semacam itu untuk klub dan Shurei mengakui bahwa sepertinya semuanya akan berjalan baik-baik saja jika Yamada ada di sekitar. Jadi dia mengingatkan dengan menjengkelkan bahwa dia bukan hanya alat yang berguna. Ito bersikeras bahwa mereka sama sekali tidak mengerti, menjelaskan bahwa mereka bisa membuat tempat ini lebih seperti ruang klub jika mereka memiliki dana. Yamada bergumam bahwa semuanya sudah baik-baik saja seperti sekarang di Miyamura karena dia suka segala sesuatunya sederhana. Jadi Ido mengatakan itu karena mereka berdua adalah anak laki-laki kotor. Dia menghela napas sambil bergumam bahwa dia berharap bisa akhirnya mengubah ini menjadi ruang klub yang ideal. Dengan senyuman mengatakan mereka bisa memiliki alat dan bahan untuk penelitian, sebuah poci untuk minum teh, sofa, dan bahkan TV. Miyamura dan Shiraishi mengakui bahwa itu terdengar bagus, tetapi Yamada buru-buru berdiri dan dengan antusias bertanya apakah itu berarti mereka bisa membeli karena dia tidak perlu lagi makan roti dingin atau kotak makan siang saat makan siang. Ito setuju dan Yamada segera menarik Miyamura bersamanya untuk mendapatkan anggaran dari Presiden Dewan. Mereka menerobos masuk ke kantor Dewan Siswa dan menuntut penjelasan dari Yamazaki tentang mengapa klub mereka tidak menerima anggaran. Namun, Yamazaki sepenuhnya mengabaikannya. Miyamura menjelaskan bahwa Yamazaki hanya menyukai wanita dan sama sekali tidak tertarik pada pria. Mendengar ini, Yamada mencoba mengintimidasi Yamazaki, tetapi itu tidak berhasil dan justru membuatnya semakin kesal. Melihat bahwa ini tidak berhasil, Yamada bertukar tubuh dengan para gadis agar mereka bisa menggunakan pesona feminin mereka untuk meyakinkan Yamazaki. Sekarang dalam tubuh Shiraishi, dengan Miyamura dan Ido juga dalam tubuh wanita, Yamada mendekati Yamazaki lagi. Mereka berusaha bertindak segerili mungkin, berpose dan mencoba menarik perhatiannya. Namun, Yamazaki segera melihat melalui akting mereka, menunjukkan bahwa mereka masih berbau seperti pria seperti seorang mesum. Namun, kali ini dia bersedia untuk bernegosiasi dan memberitahu mereka bahwa dia akan memberikan anggaran untuk klub mereka jika mereka menyelesaikan masalah untuknya. Mengetahui mengapa Shirei menolak untuk melanjutkan pendidikannya meskipun dia adalah siswa terbaik di sekolah, Yamada mencoba meyakinkan Shirei untuk pergi ke perguruan tinggi, tetapi dia menolak dan meminta maaf, mengatakan bahwa dia tidak bisa membantu dengan anggaran klub. Kemudian, saat mereka mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan, Nien dan pasangannya Oshio muncul. Yamada mengenali Oshio, yang segera mulai merendahkan mereka, menyatakan bahwa Nien akan menjadi presiden dewan berikutnya alih-alih Miyamura. Setelah mereka pergi, Miyamura menjelaskan bahwa Min adalah saingan terbesarnya untuk kursi kepresidenan Dewan Siswa. Jika dia gagal meyakinkan Shiraishi untuk melanjutkan kuliah, peluangnya untuk memenangkan pemilihan akan menurun. Yamada dan Ito tiba-tiba menyadari bahwa perjuangan mereka untuk membawa Shiraishi ke perguruan tinggi sebenarnya untuk keuntungan pribadi Miyamura. Namun, Miyamura berargumen bahwa mereka tidak punya pilihan karena Yamazaki adalah seorang manipulator yang akan melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, bahkan jika itu berarti menutup klub mereka. Mendengar ini, Yamada tersenyum, menyatakan bahwa dia tidak akan menahan diri terhadap mereka. Keesokan harinya setelah kelas, Shuri menarik Yamada ke samping dan memintanya untuk menciumnya agar mereka bisa bertukar tubuh. Jadi Yamada langsung setuju. Yamada tiba-tiba menyadari bahwa Shuri ingin bertukar tubuh karena dia sakit, dan sekarang dia harus menghadapi gejala-gejalanya. Miyamura melihat ini sebagai kesempatan untuk bermain perawat, menawarkan untuk merawat Yamada seolah-olah dia adalah seorang ahli medis. Ado menyarankan untuk bertukar kembali tetapi Yamada menolak, menyadari bahwa jika dia tetap sakit, dia bisa melewatkan kelas. Memanfaatkan situasi, Miyamura menyarankan agar Yamada, yang sekarang berada dalam tubuh Shurei, pergi ke rumahnya dan bertindak seperti dia. Ketika mereka tiba, mereka terkejut melihat bahwa Shirei di rumah dengan sangat normal dan mulai mengacak-acak album foto lamanya. Dalam salah satu foto, mereka melihat Shirei yang lebih muda memaksakan senyuman. Saat Miyamura dan Ido bercanda, Yamada mengusir mereka dan melanjutkan penyelidikan sendiri. Namun, sakitnya mulai terasa dan dia terjatuh ke tempat tidurnya sebelum tertidur. Saat tidur, Yamada terus memikirkan senyuman palsu Shirei. Tiba-tiba, dia masuk ruangan, menuntut penjelasan sebelum mereka mulai berdebat tentang apakah Yamada memiliki mimpi yang tidak pantas tentangnya. Frustrasi, mereka berciuman dan kembali ke keadaan normal. Dia akhirnya mengaku bahwa dia tidak ingin pergi ke perguruan tinggi karena dia tahu dia akan berakhir sendirian. Seperti di sekolah menengah, selalu belajar tanpa ada orang di sampingnya. Mendengar ini, Gamata meminta maaf karena menyelinap ke kamarnya dan pergi, membiarkannya istirahat. Namun, beberapa saat kemudian, dia kembali secara tak terduga dan membawa kain basah untuk diletakkan di dahi Shirei, mengungkapkan bahwa dia menyesal pergi ke sekolah menengah ini dan menganggapnya tempat yang membosankan tetapi belakangan ini. Dia mulai berpikir bahwa mungkin itu sedikit menghibur. Dia bertanya-tanya apakah kuliah juga akan menghibur tetapi mengakui bahwa itu tidak terlalu penting. Saat dia pergi, dia melihat sebuah buku di raknya dan berhenti. Yamada mengatakan bahwa dia akan mencoba mengarahkan pandangannya ke perguruan tinggi dan menyarankan agar Shirei bisa pergi bersamanya, sehingga Shirei perlahan bangkit dan tersenyum serta setuju. Kemudian di ruang Dewan Siswa, Yamazaki terkejut mendengar bahwa Shirei sekarang berencana untuk pergi ke perguruan tinggi dan mengakui bahwa itu luar biasa. Higo mengeluarkan sandwichnya dari microwave tetapi memperhatikan bahwa sandwich itu terlihat tidak enak, jadi Miyamura menunjukkan bahwa dia terlalu memasaknya. Bertanya di mana Yamada, menanyakan mengapa dia tidak ada di sini setelah mereka mendapatkan microwave yang sangat dia inginkan tetapi Yamada tampaknya sakit dan lemah meminta sandwich. Duduk di depan deretan bus, Yamada dengan kesal melihat bahwa mereka akan pergi dalam perjalanan kemah sekolah hari ini dan mengatakan ini menyebalkan.
Ito dengan ceria mengatakan bahwa dia terkejut dia masih pergi meskipun semua keluhan ini, jadi dia mendengus bahwa itu merepotkan tetapi dia tidak perlu belajar. Adora melihat bahwa dia hanya ingin meningkatkan kehadirannya dan dengan ceria mengatakan bahwa dia dan Miyamura akan datang menemuinya ketika mereka ada waktu meskipun mereka berada di kelas C. Miyamura memberitahunya untuk bersikap baik karena dia dan Shuraishi berada di kelas yang sama, tetapi dia dengan menjengkelkan bertanya apa maksudnya. Shuraishi tiba dan bertanya kepada Yamada apakah dia bisa meluangkan waktu sejenak sebelum diam-diam pergi. Kemudian di bus, teman-teman Shuraishi menawarkan berbagai camilan sehingga dia dengan senang hati menerimanya, sementara Yamada sebenarnya berada di dalam tubuhnya. Dia berkomentar bahwa dia pasti memiliki ide yang bagus karena tampaknya ini akan menjadi menyenangkan sekarang. Seorang gadis memberitahu Shiraishi bahwa dia benar-benar berubah belakangan ini karena dia biasanya hanya belajar dan tidak banyak bicara. Selain itu, dia bertanya apakah Yamada bisa bergabung dengan kelompok mereka. Terkejut, Yamada berbalik untuk melihat Shiraishi, mengakui dalam hati bahwa dia memiliki sisi baik, tetapi dia melihat Shiraishi di tubuhnya. Ketika mereka tiba, Yamada dengan ceria mengatakan tempat ini lebih baik dari yang dia kira, tetapi dia melihat bahwa Shiraishi terlihat sangat lelah. Siswa lainnya dengan ceria menyarankan agar mereka semua pergi berjalan-jalan. Jadi Yamada bertanya kepada Shiraishi apa yang akan dilakukan, yang dia gumamkan setiap minggu bahwa dia masih merasa buruk dan akan beristirahat di kamarnya. Yamada menemukannya sedang belajar, dan dia memintanya untuk tetap di tubuhnya sedikit lebih lama. Memanfaatkan kesempatan itu, Yamada makan dalam jumlah yang sangat banyak, mengisi perutnya hingga kembung. Kemudian gadis-gadis mengundang Shiraishi untuk mandi, dan dia mendengar apa yang membuat Yamada mulai panik. Dia buru-buru mencari Shiraishi, tetapi ketika dia tidak menemukannya, dia akhirnya mandi dengan gadis-gadis itu. Gadis-gadis itu mengatakan Shiraishi sangat menggemaskan dan mulai menggoda dia sementara Yamada dalam hati memohon agar mereka berhenti. Sementara mereka bersenang-senang, mereka mengatakan betapa senangnya mereka bahwa Shiraishi bergabung dalam perjalanan ini karena dia biasanya menghindari acara seperti ini, mengejutkan Yamada. Dia menemukan Shiraishi dan bertanya mengapa dia memutuskan untuk datang kali ini. Melihat betapa seriusnya dia, Shiraishi mengakui bahwa dia selalu ingin pergi dalam perjalanan seperti ini, tetapi merasa sulit untuk terhubung dengan orang-orang. Mendengar ini, Yamada memberitahunya bahwa dia sudah cukup bersosialisasi dengan gadis-gadis dan menciumnya untuk kembali ke tubuhnya. Setelah berada di tubuhnya sendiri, dia memberitahunya untuk menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Dalam perjalanannya untuk menemukan Fu, dia dihentikan oleh Nian, yang menunjukkan foto dirinya mencari tas Shiraishi di kamar gadis. Yamada panik dan mencoba mengambil ponselnya, tetapi Nian tersenyum dan mengancam akan menyebarkan foto itu. Namun, dia menawarkan kesepakatan dan mengatakan dia akan menghapusnya jika dia menghentikan Shiraishi dari mengikuti ujian berikutnya. Kemudian, Yamada memberitahu Miyamura tentang apa yang terjadi, dan Miyamura menjelaskan bahwa Nimouin ingin nilai Shiraishi turun, sehingga peluangnya untuk menjadi presiden Dewan Siswa akan terpengaruh. Dia memperingatkan Yamada bahwa meskipun dia melakukan apa yang diminta Nian, dia mungkin akan menyimpan foto itu dan menggunakannya melawannya lagi. Jadi Yamada memutuskan untuk menciumnya dan menghapus foto itu sendiri. Kemudian, Yamada membawa Nian ke tempat yang pribadi dan memintanya untuk menciumnya. Awalnya, dia gugup, tetapi kemudian tiba-tiba dia menjadi percaya diri dan menciumnya. Namun, tidak ada yang terjadi. Bingung, Yamada bertanya-tanya mengapa kekuatannya tidak aktif, jadi Miyamura memutuskan untuk mengujinya dengan menciumnya. Tetapi mereka juga tidak bertukar tubuh. Ido mencoba selanjutnya, tetapi tetap tidak ada yang terjadi. Melihat hal ini Miyamura dengan terkejut menyadari bahwa kekuatan Yamada telah sepenuhnya menghilang. Keesokan harinya, saat barbecue, Shiraishi membawa Yamada sepiring yakisoba yang rasanya mengerikan. Sambil mencoba memaksakan untuk menelannya, Yamada memberitahu Shiraishi tentang permintaan untuk tidak mengikuti ujian. Mengejutkan, Shiraishi tidak keberatan melewatkan ujian dan langsung setuju. Dia berterima kasih padanya karena membuat perjalanan lebih menyenangkan dan mengatakan dia ingin menghabiskan musim panas bersamanya dan klub. Beberapa hari kemudian, Shirei tidak muncul untuk ujian, tetapi Yamada masih cemas bahwa Nian mungkin belum menghapus foto itu. Kembali ke klub, Eko dan Miyamura tiba-tiba mulai bertindak aneh dan bahkan membuat makanan Yamada. Bingung, dia bertanya ada apa, dan mereka menyatakan bahwa mereka jatuh cinta padanya. Yamada panik, tetapi mereka menyimpulkan bahwa meskipun dia kehilangan kemampuannya untuk bertukar tubuh, dia mendapatkan yang baru. Siapapun yang dia cium jatuh cinta padanya. Untuk membuktikannya, mereka terus mencoba memberi makan Yamada, membuatnya kewalahan sehingga dia dengan putus asa mencium mereka berdua, dan mereka segera kembali normal. Sekarang kembali menjadi diri mereka sendiri, Miyamura dan Ito menyarankan bahwa Yamada telah mengembangkan kemampuan yang luar biasa. Yamada langsung menolak, tetapi ketika mereka bercanda tentang menggunakannya pada Shiraishi, dia tiba-tiba bersemangat dan mulai membayangkan dia. Namun, dia segera serius dan mengungkapkan bahwa Shiraishi tidak tahu bahwa kekuatannya telah berubah. Dia meminta Miyamura dan Ido untuk menjaga rahasianya, takut bahwa Shiraishi mungkin meninggalkan klub jika dia tahu bahwa dia tidak bisa bertukar tubuh dengannya lagi. Namun, saat membuka pintu, dia terkejut melihat Shiraishi di luar. Shiraishi bertanya apakah ada yang salah dan mengatakan bahwa dia ingin bertukar tubuh dengan Yamada, tetapi dia buru-buru memintanya untuk menunggu sebentar karena sekarang bukan waktu yang tepat. Ido menegaskan ini dan mengatakan Yamada memiliki sesuatu yang harus dia urus dan Miyamura menawarkan untuk menciumnya, tetapi dia sangat menginginkannya. Namun, dia dengan tegas menyatakan bahwa itu tidak akan terjadi, jadi Yamada bertanya apakah dia bisa menunggu sedikit lebih lama. Tentu, dia mengerti dan mengatakan bahwa dia tidak keberatan bertukar saat istirahat makan siang sebagai gantinya, jadi Yamada menghela napas lega. Dia pergi mencari Nian dan bertanya kepada teman-temannya di mana dia, tetapi mereka juga tampaknya tidak tahu. Anggota dewan memberitahunya bahwa Nian belum muncul dan dia tidak dapat menemukannya dimanapun. Namun, dia mendengar sekelompok siswa mengatakan bahwa dia akan senang dan menghentikan mereka. Namun, saat melihatnya, mereka segera lari. Yamada mengejar mereka tetapi memperhatikan sebuah buku yang mereka jatuhkan berjudul Top Secret. Dia mengambilnya dan membolak-balik untuk melihat daftar nilai, mengakui bahwa itu agak menyeramkan. Dia tiba-tiba memperhatikan bahwa para siswa berlari menuju gedung sekolah tua yang terlarang. Shurei dia muncul lagi, memintanya untuk bertukar tubuh. Ketika Yamada menolak, dia bertanya apakah dia sudah bosan bertukar dengannya, terlihat kecewa. Sementara itu, pengikutnya kembali dengan laporan bahwa Yamada mengambil buku peringkat. Eni meyakinkan mereka bahwa tidak apa-apa, memanggil mereka pengikutnya yang berharga. Namun, setelah mereka pergi, Shumoters mengatakan bahwa mereka tidak berguna dan malah memuji Yamada karena lebih mampu.
Wushio tidak setuju, mengatakan bahwa dia seharusnya tidak pernah mencium Yamada dan membuatnya jatuh cinta padanya. Nenek berasumsi bahwa dia hanya cemburu tetapi mulai bertanya-tanya mengapa Yamada belum datang menemuinya, meskipun kekuatannya seharusnya membuatnya mencintainya. Setelah menunggu sepanjang hari, Nenek menjadi frustrasi karena Yamada masih belum muncul. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia mungkin kebal terhadap pesonanya, kekuatan tiba-tiba, Wushio memukul Yamada dan dengan marah bertanya apa yang dia lakukan pada Odajur Nenek. Yamada perlahan bangkit, mempertanyakan apa yang dia pikirkan dan bergegas maju untuk memukulnya. Setahun yang lalu, Yamada pindah ke sekolah, berharap untuk memulai yang baru di mana tidak ada yang tahu. Namun, teman lamanya Ushio sudah ada di sana. Yamada mencoba berteman baru, tetapi minat mereka terlalu serius atau terlalu aneh. Jadi dia menyerah. Anda menyadari Ushio berada dalam situasi yang sama. Pada awalnya mereka menolak untuk mengakui satu sama lain, tetapi seiring waktu mereka mulai berkumpul lagi dan menjadi teman. Kembali ke masa kini, Yamada sedang memukuli Ushio. Setelah dipukul, Ushio mengungkapkan bahwa Nien telah jatuh cinta pada Yamada. Tentu, Ashi dengan cepat menyadari apa yang terjadi sebelum Ushio meminta Yamada untuk menciumnya lagi untuk memecahkan kutukan, tetapi Yamada menolak. Dia tidak ingin membantu Ushio setelah apa yang terjadi di antara mereka di masa lalu. Jadi Ushio meminta maaf dan berjanji untuk menghapus foto-foto pemerasan, memohon Yamada untuk mengembalikan keadaan menjadi normal. Namun, Yamada tidak peduli dan pergi. Tentu, dia ikut membantu sebagai gantinya. Dia bertanya kepada Yamada apakah dia benar-benar gila. Baik dengan berarti mencintainya. Ketika dia dengan santai mengatakannya, Shiraishi tiba-tiba menamparnya, memintanya untuk berhenti bersikeras dan hanya membantu. Setelah memikirkannya, Yamada dengan enggan setuju. Wushio kemudian mengakui bahwa dia juga jatuh di bawah pesona Nien setelah mencium dia, tetapi dia tidak keberatan karena dia suka dengan siapa dirinya sekarang. Setahun yang lalu, Yamada dan Ushio menyelamatkan seorang gadis dari sekelompok pria dengan melawan mereka. Namun, baik Ushio maupun gadis itu menyalahkan semuanya pada Yamada yang membuatnya diskors. Sejak saat itu Yamada memiliki reputasi sebagai seorang nakal. Setelah mendengar ini, anggota klub mulai menangis. Kemudian, Wushio membawa Nien untuk menemui Yamada. Dia meminta untuk berbicara dengannya sendirian, yang tidak disukai Ushio, tetapi dia mundur. Ketika alumninya mengaku bahwa kekuatan pesonanya membuatnya merasa lebih bahagia dan lebih percaya diri, tetapi sekarang dia benar-benar terobsesi dengan Yamada. Dia memohon agar dia tidak memutuskan pesona itu sehingga dia bisa terus mencintainya dan merasakan cara ini. Namun, Yamada tetap mencium dia, membatalkan kekuatannya, dan dia dengan dingin memberitahunya bahwa dia tidak akan pernah mencintainya. Kemudian, Wushio memberikan Yamada sebuah buku berjudul 7 Keajaiban Sekolah Menengah Suzaku dan mengungkapkan bahwa ternyata ada siswa yang disebut penyihir di Suzaku High yang memiliki kekuatan misterius. Iwase mengatakan hanya 3 kekuatan yang disebutkan dan meminta Ushio untuk menyerahkan volume 2, tetapi Nen muncul, mengungkapkan bahwa mereka tidak dapat menemukannya. Shiraishi menyadari bahwa ini berarti kekuatan lain, selain milik mereka, memang ada, dan Ido Shirley mengatakan mereka harus mencarinya, tetapi Yamada dengan kesal memberitahunya untuk tidak melibatkannya dalam masalah apapun. Ido bertanya bagaimana mereka seharusnya mencarinya tanpa dia ketika dia adalah detektor penyihir mereka, karena dia adalah satu-satunya orang yang kekuatan penyihir tidak berfungsi padanya. Yamada menggerutu bahwa dia lelah terlibat dalam semua ini dan mulai berjalan pergi, tetapi Shiraishi mengatakan itu justru alasan lebih untuk mencarinya. Dia memberitahu Yamada bahwa dia telah mengubah dunianya dan dia yakin hal yang sama berlaku untuk Min, jadi dia percaya para penyihir ingin dia menemukannya. Eto dan Yamura dengan menggoda bertanya apakah dia juga akan menolak Shiraishi, tetapi Yamada dengan malu-malu mengatakan sepertinya tidak ada cara untuk menghindarinya karena dia diperintahkan oleh presiden klub itu sendiri. Min menolak bergabung dengan klub karena dia tidak ingin terlibat dalam cara-cara vulgar mereka dan Ushio memberitahu Yamada bahwa dia tidak berniat meminta maaf ketika mereka datang ke sekolah untuk menjalani kehidupan sekolah seperti ini sejak awal dan Yamada dengan senang hati mengakui itu benar. Selama liburan musim panas, sementara semua orang pergi ke klub dan bersenang-senang di pantai, Miyamura dan Ido bertanya-tanya di mana Yamada. Jadi Shiraishi mengungkapkan bahwa dia memiliki ujian dan pelajaran tambahan. Di kelas, Yamada anehnya berkomentar bahwa dia yakin semua orang sedang bersenang-senang di pantai sekarang sementara dia bahkan tidak bisa menonton anime karena sekolah musim panas dan permainan bertahan hidup juga ditunda. Dia mendekati 3 siswa lain dan melihat bahwa mereka semua adalah orang yang sama yang ada di sini tahun lalu. Dia menggerutu bahwa mereka semua membosankan seperti biasa dan kemudian, guru menyerahkan lembar ujian mereka kembali. Dia mengatakan mereka semua gagal dan memberitahu mereka untuk pastikan berusaha sekuat tenaga besok. Jadi Yamada dengan putus asa bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada liburan musim panasnya. Dia kembali ke ruang klub untuk melihat bahwa anggota lainnya sedang bermain jengah dan mempertanyakan apa yang mereka lakukan. Dia bertanya di mana volume kedua dari buku catatan itu dan jika mereka hanya mengabaikan legenda para penyihir, berkomentar bahwa sangat bagus bahwa mereka menyadari ruang klub studi supernatural berada di klub dan mempersiapkan diri untuk pergi ke retret musim panas tetapi Shiraishi mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya belum bisa sampai ke ruang klub. Miyamura mengatakan bahwa guru yang memiliki kuncinya belum muncul. Jadi Yamada dengan kesal menyatakan bahwa retret musim panasnya berjalan dengan cara terburuk mungkin karena ujian tambahan yang dia hadapi. Tidak akan berakhir dan mereka tidak dapat menemukan volume kedua dari buku catatan dan dia bahkan tidak sempat melihat Shiraishi dalam pakaian renangnya. Shiraishi menawarkan untuk bertukar tubuh dengannya besok dan keesokan harinya Yamada dengan senang hati bersenang-senang di pantai. Eita bertanya-tanya mengapa Shiraishi mengatakan dia akan bertukar tubuh dengannya. Jadi Miyamura dengan senyum mengatakan itu karena membosankan tanpa kehadirannya. Sementara itu, di dalam kelas, siswa-siswa lain terkejut saat Yamada, yang sekarang menjadi Shiraishi, dengan mudah menjawab setiap pertanyaan seperti seorang jenius dan bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan. Setelah kelas, para siswa memutuskan untuk mengundang Yamada bergabung dengan kelompok mereka. Seorang gadis bernama Matsuko, terlihat gugup, bertanya kepada Yamada apakah dia ingin berteman. Dia menulis bahwa dia setuju, tetapi mengejutkannya, Atsuka tiba-tiba mencium dia sebagai cara merayakan persahabatan baru mereka. Namun, tubuh mereka tidak bertukar, yang tidak biasa. Ketika Shurei kembali ke tubuh aslinya, dia memberitahu yang lain bahwa Atsuka mungkin seorang penyihir. Lagi pula,
Ciuman itu tidak memicu pertukaran tubuh, dan mencium seseorang secara tiba-tiba tampaknya seperti sesuatu yang akan dilakukan seorang penyihir. Karena mereka tidak tahu apa kekuatan Asuka, mereka mengirim Yamada untuk menyelidiki selama kelas. Namun, tidak ada yang terjadi dan Asuka terlihat frustrasi karena kemampuannya tidak berfungsi. Yamada mencoba memintanya untuk menjelaskan, tetapi dia menghindarinya dan melarikan diri. Kemudian, Nien dan Oshio muncul dan Nai mengungkapkan bahwa buku penyihir terkunci di ruangan khusus, yang hanya akan terbuka setelah semua orang di kelas tambahan lulus ujian mereka. Yamada ingat betapa percaya dirinya Asuka sebelum ujian, yang membuatnya percaya bahwa kekuatannya pasti terkait dengan membantu orang lulus. Shirashi menyarankan agar Yamada mencium Asuka dan mengaktifkan kemampuannya malam itu. Yamada mandi sambil memastikan tubuh Shirashi sehingga Shirashi, yang sekarang berada di tubuhnya, dapat mendekati Asuka dan meyakinkannya untuk mencium Yamada. Saat dia mandi, nenek tiba-tiba masuk, menciptakan situasi canggung. Dia mulai menggoda Yamada, tetapi Yamada menghindarinya, bertindak dengan cara yang membuatnya curiga. Dia segera menyadari bahwa Yamada dan Shirashi telah bertukar tubuh dan mulai panik. Sementara itu, Shirashi berhasil menggoda Asuka, membuatnya ingin mencium Yamada. Tepat sebelum ciuman, Shirashi kembali ke tubuh aslinya, memungkinkan Yamada mengambil tempatnya. Dia kemudian mencium Asuka, tetapi tidak ada yang terjadi. Mereka memutuskan untuk menunggu dan melihat apakah ada yang berubah. Malam itu, Yamada tiba-tiba mulai mendengar suara di kepalanya dan menyadari bahwa kemampuan Asuka adalah telepati. Keesokan paginya, Yamada bertemu Asuka lagi. Dia bertindak malu dan diam, tetapi dia dengan keras mendengar suaranya di kepalanya. Dia mengajarinya cara menggunakan telepati, tetapi itu sulit karena memerlukan imajinasi yang kuat. Saat itu, siswa-siswa lain tiba dan Yamada menyadari mereka dapat menggunakan telepati untuk saling memberikan jawaban selama ujian. Siswa-siswa lain mengharapkan Yamada memberikan semua jawaban, berpikir dia seorang jenius setelah penampilannya di kelas. Namun, karena sebenarnya Shirashi yang berada di tubuhnya, Yamada tidak tahu jawabannya. Tidak yakin apa yang harus dilakukan, dia meminta bantuan kepada yang lain. Tiba-tiba, Miyamura dapat menggunakan telepati, menjelaskan bahwa Yamada hanya perlu membayangkan wajah seseorang untuk berkomunikasi dengan mereka dan juga menawarkan untuk membantu selama ujian. Selama ujian, Yamada kesulitan karena tidak ada cukup waktu untuk menjawab semuanya. Namun, dia dengan cepat mendapatkan rencana dan memberitahu Asuka dan yang lainnya untuk mempercayainya. Mereka mengikuti petunjuknya dan Yamada menggunakan telepati untuk membantu semua orang, memastikan bahwa mereka semua lulus. Setelah itu mereka semua dikeluarkan dari kelas. Namun, ketika mereka masuk, mereka menemukan bahwa ruangan itu sepenuhnya kosong dan buku penyihir hilang. Penjaga ruangan menjelaskan bahwa siswa lain telah menggunakan ruangan itu sebelumnya, jadi buku itu mungkin sudah diambil. Tetapi Mien dan Miyamura curiga ada yang tidak beres, percaya bahwa Presiden Dewan Siswa mungkin terlibat dalam menyembunyikan buku itu. Malam itu, Yamada dan Shirai berbicara secara pribadi dan dia membagikan teorinya bahwa para penyihir menerima kekuatan mereka berdasarkan keinginan pribadi mereka. Misalnya, kemampuan Shirai untuk bertukar tubuh mungkin berasal dari keinginannya untuk mengalami hidup melalui mata orang lain. Shirai setuju dengan idenya dan Yamada bertanya-tanya apa keinginannya sendiri yang memberinya kekuatan untuk menyalin kemampuan. Dia memutuskan untuk terus mencari jawaban dan melacak penyihir yang tersisa. Shirai sepenuhnya mendukungnya tepat saat mereka akan berciuman. Yang lain tiba-tiba mengganggu mereka. Yamada dengan antusias mengatakan bahwa dia memiliki berita luar biasa yang diberikan Asuka kepadanya dan mengungkapkan bahwa dia tahu siapa penyihir berikutnya sebelum kembang api tiba-tiba meluncur ke langit. Tentu saja, dia berdiri di depan sekolah yang terbakar dalam keterkejutan saat terungkap bahwa 1 minggu setelah retret musim panas di tengah liburan musim panas, sebuah insiden yang luar biasa telah terjadi. Yamada dan Miyamura berdiri di depan tempat Sarashima saat Miyamura mengungkapkan bahwa dia sudah datang ke sini beberapa kali dengan teman-teman dari Dewan Siswa, tetapi dia belum pernah melihat wajahnya. Dia menjelaskan bahwa dia sangat tertutup dan mereka bahkan tidak tahu harus berbuat apa dengannya, yang kemungkinan besar disebabkan oleh kekuatan seorang penyihir. Ternyata, kelompok Ogatgiri sudah mengumpulkan informasi tentang Sarashima, jadi Yamada dengan cepat bertanya apa yang akan mereka lakukan karena mereka mungkin bisa mengalahkan mereka. Miyamura memintanya untuk tenang, tetapi Yamada tiba-tiba memiliki ide dan memanjat bahunya, menyatakan bahwa mereka telah memaksa masuk. Miyamura memintanya untuk tenang sebelum Sarashima tiba-tiba muncul di belakang mereka dan pasti bertanya ada apa. Dia mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang ingin dia minta bantuan mereka. Di dalam, Yamada dengan kesal bertanya mengapa mereka harus merapikan kamarnya, sambil mendorong lemari sehingga Miyamura mengatakan tidak ada cara lain karena, jika ini berjalan dengan baik, mereka mungkin bisa membuat Sarashima memberitahu mereka tentang kekuatannya. Yamada memberitahunya untuk membantu juga, jika itu masalahnya, jadi Miyamura bangkit tetapi mulai mengacak-acak pakaiannya. Setelah mereka selesai, mereka menemukan Sarashima tertidur di sofa dan Yamada dengan marah mengatakan bahwa dia akan pergi dari sini, mempertanyakan bagian mana dari gadis ini yang merupakan Shudin dan apa yang mungkin dia khawatirkan cukup untuk menjadi penyihir. Miyamura menyarankan agar Yamada memanfaatkan kesempatan ini untuk menciumnya, tetapi tepat saat dia akan melakukannya, Sarashima tiba-tiba terbangun, panik dan memohon padanya untuk menyelamatkannya. Yamada memberitahu Miyamura untuk meninggalkannya sendiri agar dia bisa menjelaskan. Sarashima kemudian mengungkapkan bahwa dia memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Dalam salah satu visinya, gedung sekolah tua terbakar dan semua orang menuduhnya memulainya karena tentu saja, hal pertama yang dia lakukan setelah meninggalkan rumahnya adalah membakar. Dia juga melihat Yamada di sana yang dituduh bersamanya. Karena ini, dia berhenti pergi ke sekolah berharap bahwa menghindari Yamada bisa mencegah visi itu terjadi. Namun, karena dia ada di sini sekarang, dia menyadari bahwa takdir membawa mereka bersama tidak peduli apapun. Yamada meminta Sarashima untuk menciumnya agar dia bisa melihat masa depan sendiri. Dia ragu sejenak tetapi kemudian memberinya ciuman, membuat Yamada begitu bingung sehingga dia masih memikirkannya keesokan harinya. Kemudian, Yamada menunjukkan kepada Shirashi gambar tangan dirinya dan Sarashima berdiri di depan gedung yang terbakar. Shirashi menyimpulkan bahwa Yamada melihat visi dari perspektif Miyamura setelah menciumnya, yang berarti dia bisa melihat dirinya sendiri dari sudut pandang orang ketiga.
Menyadari hal ini, Yamada memberitahu Sarashima bahwa ada orang lain dalam visi itu. Jadi Sarashima mengakui bahwa dia pernah mencium seorang teman laki-laki, yang mungkin juga terhubung dengan kebakaran dan mengungkapkan bahwa nama temannya adalah Kentaro. Dia mencari Kentaro dan menemukannya di sebuah arcade. Kentaro mengaku bahwa dia menyukai Shiraishi dan meminta Yamada membantunya bertemu dengannya agar dia bisa memberitahu bagaimana perasaannya. Untuk berterima kasih atas bantuannya, Kintaro membawa Yamada ke gedung sekolah tua dan mulai memasak tempura, yang membuat Yamada menyadari bahwa Kentaro mungkin adalah orang yang bertanggung jawab atas kebakaran di masa depan. Kemudian, Sarashima, Kintaro, dan Yamada berada di sekolah dan mereka menyadari bahwa kebakaran seharusnya terjadi hari ini. Sekarang, dia tidak punya banyak waktu. Yamada dengan cepat merancang rencana. Dia bertemu dengan Kintaro, yang berpikir Shiraishi akan menolaknya. Yamada tiba-tiba meminta Kintaro untuk menciumnya, berharap dapat mengubah masa depan. Kintaro menolak, mengatakan bahwa dia tidak suka mencium pria, jadi Yamada dan Miyamura mencoba memaksanya. Namun, Kentaro dengan mudah mengalahkan mereka berdua. Setelah gagal, mereka kembali ke ruang klub untuk mencari rencana lain. Yamada menyarankan agar Shiraishi menerima perasaan Kentaro agar dia tidak melanjutkan apapun yang mengarah pada kebakaran, tetapi Miyamura mengalihkan Yamada ke tubuh Shiraishi. Sekarang terlihat seperti Shiraishi, Yamada menggoda Kintaro dan mengajaknya berkencan, berharap dapat mengalihkan perhatiannya dan mengubah masa depan. Mengira mereka akan memperbaiki segalanya, Yamada terkejut ketika Sarashima menelepon untuk memberitahunya bahwa visi telah berubah tetapi tidak dengan cara yang baik. Kali ini, Kentaro bukan penyebab kebakaran tetapi malah menyaksikannya terjadi. Menyadari mereka perlu rencana baru, Miyamura menyarankan agar mereka menggunakan upaya terakhir mereka. Yamada, yang masih dalam tubuh Shiraishi, mencoba menunda pengakuan Kintaro dengan memikatnya. Namun, Kintaro tiba-tiba mengungkapkan cintanya kepada Shiraishi. Namun, Shiraishi yang asli tiba-tiba muncul, menciumnya, dan memberitahu Kintaro bahwa mereka berkencan. Terkesima, Kintaro berlari pergi dan mengunci dirinya di dalam gedung sekolah tua. Shiraishi dan Yamada bergegas mengejarnya, dan ketika Kintaro membuka pintu berharap melihat Shiraishi, Yamada dengan cepat masuk dan menciumnya, berhasil mengubah masa depan karena Kintaro tidak lagi berminat untuk memasak tempura dan kebakaran tidak pernah terjadi. Dengan segalanya terselesaikan, Kintaro mengetahui kebenaran tentang para penyihir dan meminta untuk bergabung dengan klub mereka. Sementara itu, Sarveshima memeluk Yamada, berterima kasih padanya karena membantunya melarikan diri dari nasib yang diprediksi. Yamada bertanya mengapa Shirai dipaksa untuk bertukar tubuh sehingga dia mengungkapkan bahwa dia akan mengambil tempatnya dan mengorbankan dirinya. Kemudian, Yamada dengan marah merampas buku Shirai dari tangannya dan memerintahkannya untuk tidak melakukan hal seperti ini lagi. Shirai bangkit dan dengan senang hati setuju sebelum berlari pergi, jadi dia bertanya-tanya mengapa dia terlihat begitu bahagia. Di klub, Nai mengungkapkan bahwa dia akhirnya menemukan apa kekuatan Sarashima dan bertanya kepada yang lain apakah mereka begitu terkejut sehingga tidak bisa bertanya padanya. Tetapi para pria memperhatikan bahwa bajunya tidak terbuton. Pagi berikutnya, seorang gadis mendengar bahwa festival budaya sudah dekat dan bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan untuk bersenang-senang. Yamazaki memerintahkan klub studi supranatural untuk menghentikan tahun pertama dari membuat kekacauan dan mengatakan mereka bisa memiliki stand roti yakisoba mereka sendiri di festival budaya jika mereka melakukannya. Melihat foto-foto siswa, Ido mengatakan mereka tidak terlihat seperti pembuat masalah. Jadi Miyamura mengatakan bahwa mereka tampaknya semua awalnya populer dan dihormati, dan sulit untuk percaya siswa seperti itu tiba-tiba mulai menyebabkan semua masalah ini. Dengan demikian, mereka menyimpulkan bahwa itu karena penyihir berikutnya, Takigawa, penyihir berikutnya. Miyamura mengatakan bahwa mereka juga telah mengidentifikasi bahwa kekuatannya adalah kebalikan dari Sarashima, karena dia bisa melihat masa lalu orang dengan menciumnya. Edo Chira pergi, semuanya berjalan dengan sangat baik, tetapi Yamada menunjukkan bahwa Takigawa bisa saja memanfaatkan ketidakamanan masa lalu siswa dan memaksa mereka melakukan semua hal mengerikan ini. Shirai bertanya mengapa Yamazaki tahu semua ini, jadi Mane mengungkapkan bahwa penyihir digantikan oleh orang lain di dalam sekolah, jadi tidak aneh bagi presiden untuk mengetahui tentang mereka di Ushio, karena presiden seharusnya bertanggung jawab atas volume kedua dari buku catatan, sampai baru saja. Baru-baru ini juga, tetapi Takigawa pasti telah mencuri itu juga. Yamada dengan bersemangat bangkit sehingga Miyamura melihat bahwa dengan memenuhi permintaan ini, mereka akan mendapatkan izin untuk mengadakan stand roti yakisoba dan mendapatkan buku catatan kedua dalam prosesnya. Yamada menghadapi Takigawa dan kelompoknya, bersikeras untuk berbicara dengannya sendirian. Namun, Takigawa berpura-pura tidak mengerti dan berpura-pura tidak tahu apa yang dia bicarakan, tetapi dia mulai menggoda Yamada, mengatakan bahwa dia suka pria yang lebih tua. Mendengar ini, Yamada memintanya untuk mencium dia agar bisa menyalin kekuatannya, tetapi dia segera menolak, menyebutnya sebagai orang aneh. Yamada dengan malu berjanji untuk membalas dendam dan berjanji bahwa dia akan mencium Takigawa tidak peduli apapun. Saya bisa mengerti mengapa tidak ada yang menyukainya sebelumnya. Kemudian, Yamada berjuang untuk mendekat cukup untuk mencium Takigawa. Frustrasi, dia langsung memberitahunya bahwa dia tahu dia menggunakan kekuatan penyihir jika dia membawanya ke ruangan kosong, mendorongnya ke bawah dan menuntut agar dia memberitahunya semua yang dia tahu tentang penyihir. Tepat saat dia bersandar untuk mencium, Yamada merasakan firasat buruk dan menghentikannya, memberitahunya untuk melupakan semua yang baru saja terjadi. Keesokan harinya, Kintaro panik dan memanggil Yamada dan Miyamura ke ruang klub. Ketika mereka tiba, mereka menemukan Ido menangis karena seluruh ruang klub telah hancur dan buku penyihir mereka hilang. Sementara itu, Takigawa sekarang memiliki buku itu dan anak buahnya bersemangat tentang ide untuk menjadi penyihir sendiri. Yamada menghadapi Yamazaki, menuntut penjelasan sehingga dia mengungkapkan bahwa tujuan sebenarnya Takigawa adalah untuk menghilangkan semua penyihir yang ada agar anak buahnya bisa menggantikan mereka. Mendengar ini, Yamada memperingatkan yang lain bahwa semua penyihir yang mereka kenal dalam bahaya. Setelah memikirkannya, dia datang dengan rencana untuk menjebak Takigawa dan kelompoknya. Kemudian, Eili Shuraishi sendirian di ruang klub, salah satu anak buah Takigawa menyelinap masuk dan menciumnya, menggunakan kemampuan mereka untuk bertukar tubuh, berpikir mereka memiliki satu yang menjebak Shuraishi hanya untuk menyadari terlambat bahwa itu sebenarnya Yamada di dalam sebelum dia dengan mudah mengalahkan mereka dan melarikan diri. Sekarang mereka telah menangkap anak buah itu, Yamada dan yang lainnya mencoba untuk menginterogasi mereka, tetapi mereka menolak untuk berbicara, tetap setia kepada Takigawa.
Yamada kemudian mengatakan bahwa dia akan menggunakan pertukaran tubuh untuk mengambil alih tubuh mereka dan menipu Takigawa. Namun, rencana itu gagal segera ketika Takigawa melihat melalui penyamaran mereka dengan cepat, membuat rencana Yamada terlihat konyol. Takigawa kemudian menawarkan untuk mengembalikan buku itu jika mereka mengembalikan anak buahnya. Yamada menolak, mengatakan bahwa dia ingin Takigawa berhenti mengejar penyihir, tetapi Takigawa menolak untuk mundur. Setelah negosiasi yang gagal, klub memarahi Yamada karena tidak hanya menerima buku itu. Namun, mereka terkejut melihat betapa pedulinya Takigawa dan anak buahnya satu sama lain. Melihat ini, Miyama mengancam akan menggunakan kemampuan pesona untuk membuat mereka melawan Takigawa. Para pria dengan tergesa-gesa memohon agar dia tidak melakukannya, berjanji bahwa jika mereka dibebaskan, mereka akan meyakinkan Takigawa untuk berhenti memburu penyihir. Klub setuju, dan setelah mereka bebas, Yamada berbicara dengan Takigawa secara pribadi. Dia memberitahunya betapa nekatnya dia karena mendorong anak buahnya untuk menyebabkan kekacauan agar bisa mengambil alih sekolah, tetapi Takigawa dengan marah berteriak padanya untuk diam dan menciumnya, memaksanya untuk melihat masa lalunya. Yamada tiba-tiba mendapati dirinya terjebak dalam kenangan, menyaksikan pengalaman traumatis Takigawa yang terkunci di dalam ruang penyimpanan selama berjam-jam oleh teman-temannya yang seharusnya. Ketika dia terbangun, dia menyadari bahwa Takigawa bisa melihat kenangan paling menyakitkan orang melalui mimpi. Namun, Takigawa memberitahunya bahwa ketiga orang itu telah mengalami hal yang lebih buruk karena mereka sebenarnya tidak menyebabkan insiden tersebut dan hanya dipersalahkan. Yamada tanpa sengaja menggoda dia sehingga dia dengan marah memberitahunya untuk tidak mengganggu rencananya lagi dan mulai pergi. Tetapi Yamada dengan cepat menghentikannya dan mengatakan bahwa dia di sini karena ingin membantunya. Terharu, Takigawa mulai menangis mengakui bahwa dia berusaha untuk membantu mereka dari awal tidak bisa melindungi mereka. Dia perlahan memeluk Yamada dan dengan penuh air mata memintanya untuk menyelamatkan mereka. Saat mereka berjalan kembali, 3 siswa tiba-tiba menyerang Yamada, mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan bantuannya. Namun, Yamada menghindari serangan mereka dan menendang salah satu dari mereka di rahang, memarahi mereka atas tindakan mereka. Dia memberitahu mereka bahwa perilaku sembrono mereka membuat keadaan semakin buruk bagi Takagawa, jadi alih-alih ragu-ragu, mereka seharusnya mendukungnya dengan baik. Keesokan harinya, Takagawa menggenggam Yamada dan menolak untuk melepaskannya. Jadi Shirei menjelaskan bahwa mungkin ada kemampuan berbeda yang tersembunyi dalam kekuatan Takagawa karena itu menyentuh bagian hati yang paling lembut bagi baik yang disentuh, maupun yang menyentuh, kedua belah pihak mentransmisikan perasaan mereka, dan mampu membuka hati satu sama lain. Jadi itu juga semacam kekuatan, yang membuatnya yakin bahwa kedua orang itu mungkin mirip dalam beberapa hal. Selama festival budaya, Klub Studi Supranatural membuka toko ramalan bersama dengan stand roti yakisoba dan Oshio melihat bahwa roti yakisoba pada dasarnya adalah tambahan. Nien menyarankan agar mereka mencobanya dan mendorongnya masuk. Yamada, mengenakan topeng aneh dan jubah, menyambutnya ke rumah keberuntungan dan secara dramatis memperkenalkan dirinya sebagai Dragon Dayama, Nabi Alam Semesta. Dia mulai dengan meminta Ushio untuk menutup matanya. Menggunakan kekuatan Sarashima, dia mencium Bushio dan meramalkan bahwa Bushio akan mencium Nien secara tidak langsung sebelum menendangnya keluar. Edo mengatakan bahwa menggunakan kekuatan Sarashima adalah upaya terakhir mereka karena roti Yakuza Yamada tidak laku dan dengan bangga mengatakan bahwa dia adalah yang menciptakannya sebelum ramalan Yamada tentang masa depan Ushio menjadi kenyataan. Kemudian, Sarashima dengan senang hati mengatakan bahwa dia senang kekuatannya berguna dan Yamada dengan lelah mengakui bahwa mereka telah kehabisan roti Yakuza berkat dia. Dia bertanya apakah ini berarti dia bisa membayarnya kembali sedikit untuk kebakaran itu. Tetapi Yamada memberitahunya untuk tidak khawatir karena itu bukan masalah besar yang harus dia bayar kembali atau apapun. Sarashima mengungkapkan bahwa dia ingin beberapa nasihat dan bertanya apakah ada cara dia bisa menghapus kekuatan penyihirnya sendiri, menjelaskan bahwa dia ingin jatuh cinta, tetapi dia tidak bisa benar-benar jatuh cinta dengan seseorang jika dia melihat masa depan setiap kali dia mencium mereka. Ingin membantu, Yamada kemudian bertemu dengan seorang siswa bernama Tamaki Shinichi dan bertanya apakah dia bisa menghapus kekuatan penyihirnya. Tamaki mengatakan bahwa dia datang tetapi meminta Yamada untuk mengikutinya terlebih dahulu. Dia menjelaskan bahwa kemampuannya memungkinkannya mencuri kekuatan penyihir dan saat ini dia memiliki kemampuan orang lain. Untuk menunjukkan bagaimana cara kerjanya, dia mencium seorang gadis acak dan kemudian mengintip pakaian dalamnya sehingga dia malah ditampar oleh gadis itu. Sedikit trik yang berguna. Dia menjelaskan bahwa kekuatan yang dicurinya membuatnya tidak terlihat bagi siapapun yang dia cium, dan dia tidak ingin melepaskannya. Untuk mengujinya, Tamaki mencium Yamada dan berjalan pergi, menganggap Yamada tidak bisa melihatnya. Namun, Yamada melihatnya dengan baik. Menyadari bahwa Yamada berbeda, Tamaki akhirnya setuju untuk menghapus kekuatan Sarashima, tetapi hanya jika Yamada menemukan siapa yang dipilih Yamazaki sebagai presiden Dewan Siswa berikutnya. Kemudian, Yamada mencoba menyelinap ke kantor Dewan Siswa untuk mengetahui penerus Yamazaki, tetapi tertangkap. Tanpa pilihan lain, dia langsung bertanya kepada Yamazaki, tetapi Yamazaki menolak untuk memberitahunya. Yamada dengan cepat merencanakan untuk menggunakan kekuatan pesona Nien untuk membuat Yamazaki berbicara. Namun, tepat saat dia akan menciumnya, asisten Yamazaki, Mikoto, tiba-tiba menyerang dan menjatuhkan Yamada. Yamada terbangun terikat di kursi sementara Yamazaki menginterogasinya dan Mikoto mulai mematahkan jarinya. Tetapi sebelum semuanya terlalu jauh, Yamada menjelaskan situasi Sarashima. Untuk terkejut, Mikoto memutuskan untuk membantunya dan mengungkapkan bahwa kekuatan aslinya, yang sekarang berada di tangan Tamaki, adalah ketidaknampakan. Mendengar nama Tamaki, Yamazaki membuat Yamada menjadi ideal. Jika dia bisa menemukan yang ketujuh dan masih penyihir yang tidak dikenal, Yamazaki akan mengungkapkan penerusnya. Yamada setuju dan kemudian, Tamaki memberitahunya bahwa dia akan menghapus kekuatan Sarashima hanya setelah mereka menemukan penyihir ketujuh dan Sarashima merasa lega mendengarnya. Dia mencium Yamada, memungkinkannya melihat visi masa depan di mana dia kehilangan kekuatannya dan Tamaki menjadi presiden Dewan Siswa berikutnya. Mengejutkan Yamada, yang segera bergegas ke Miyamura, bersikeras bahwa mereka perlu menemukan penyihir ketujuh secepat mungkin. Melihat betapa paniknya dia, Miyamura bertanya tentang apa yang dia lihat. Yamada menjelaskan bahwa di masa depan, dia menjadi sekretaris Tomaki dan menjauh darinya. Menolak membiarkan itu terjadi, Yamada mengakui bahwa dia mencintai Shiraishi dan tidak ingin kehilangan dia. Keesokan harinya, Yamada dan teman-temannya mulai mencari penyihir ketujuh, hanya melihat siswa perempuan.
Setelah Yamada dan Shiraishi pergi, Miyama membungkuk lagi dan meminta Ido dan Kentaro untuk membantu dalam perjuangan untuk kepresidenan. Sementara itu, Tomaki tampak tenang, tidak melakukan apa-apa yang membuat Yamada curiga. Untuk menguji teorinya, Yamada mencium anggota klub dan menyadari bahwa Tomaki sudah menggunakan kemampuannya untuk membuat dirinya tidak terlihat bagi mereka. Dia telah menyelinap ke ruang klub mereka, mendengarkan percakapan mereka, dan mencuri penelitian mereka. Namun, Yamada melihat ini sebagai kesempatan untuk menipunya. Untuk melaksanakan rencananya, Yamada membawa Shiraishi ke tempat pribadi dan mereka bersiap untuk mencium dan bertukar tubuh satu sama lain. Namun, Yamada tiba-tiba berhenti dan bertanya apakah dia benar-benar baik-baik saja dengan ini, karena mereka tidak akan bisa kembali ke tubuh asli mereka sampai masa depan berubah setelah ini, dan jika semuanya tidak berjalan dengan baik, itu bisa memakan waktu lebih dari 2 hingga 3 hari. Shiraishi mengatakan bahwa dia sudah mempersiapkan diri untuk itu sejak lama, jadi dia dengan cepat memperingatkan bahwa di tempatnya, saudara perempuannya, Tatsumi dan ibunya akan ikut campur, tetapi dia bisa mengabaikan mereka untuk sebagian besar. Shirai, dia mengatakan bahwa dia akan menghadapinya, jadi dia memberitahunya bahwa ada kotak bertuliskan rahasia di dalam lemari. Namun, Shirai, dia bertanya mengapa mereka tidak melakukannya. Yamada dengan gugup memintanya untuk menunggu karena masih ada beberapa hal yang ingin dia periksa, tetapi dia maju dan menciumnya. Ketika dia bertukar tubuh, Yamada dengan cepat mengatakan bahwa dia belum siap secara emosional, tetapi Shirai, dia dengan tenang mengatakan bahwa mereka harus kembali ke ruang klub dan pergi. Yamada menghentikannya dan mengungkapkan bahwa di masa depan, Tamaki tidak hanya menjadi presiden, dia juga menjadi sekretarisnya. Shurei, dia menyatakan bahwa dia bisa melakukan pekerjaannya sebagai sekretaris selama sisa waktu dari belajar dan kegiatan klub, tetapi Yamada mengungkapkan bahwa di masa depan yang dia lihat, dia memiliki ekspresi yang sama seperti ketika mereka pertama kali bertukar tubuh. Dia menyatakan bahwa dia tidak ingin dia pernah membuat wajah seperti itu lagi, mengejutkan Shuraishi, yang bergumam bahwa itu bukan urusannya karena dia tidak berniat kembali seperti dulu dan memintanya untuk memastikan mengubah masa depan. Anggota klub pergi setelah Yamada dan Shirei tiba. Miyamura mengakui bahwa dia telah menyimpan sesuatu dari mereka semua dan mengungkapkan bahwa dia memiliki saudara perempuan bernama Laona yang bersekolah di sekolah menengah Suzaku yang seharusnya memiliki informasi tentang penyihir ketujuh ini. Ito bertanya mengapa dia menyimpan sesuatu yang begitu penting dari mereka, tetapi dia memberitahu mereka untuk ikut bersamanya ke tempatnya. Dalam perjalanan, dia mengungkapkan bahwa dia keluar dari sekolah karena penyihir ketujuh dan mereka menuju ke kamarnya. Miyamura mengetuk pintunya mengatakan ada beberapa orang di sini yang ingin berbicara dengannya. Namun, Laona melemparkan sepasang gunting kepada mereka sehingga Miyamura dan yang lainnya dengan cepat mengunci Yamada di dalam kamar Laona sendirian. Saat Laona terus melemparkan gunting, Yamada dengan cepat maju dan menciumnya. Untuk mendapatkan informasi yang dia butuhkan, Yamada mengancam akan telanjang di depan umum. Namun, Laona membalas dengan mulai melepas pakaian saat berada di dalam tubuh Shirei, mengejutkan Yamada dan memaksanya untuk menyerah. Yamada menjelaskan bahwa dia perlu menemukan 7